Oke, Kak, boleh diperkenalkan dulu sedikit mungkin nama dan profesinya? Nama saya Ahmad Rivaldi Fauzi, biasa dipanggil Ipan. Nama saya Janet Karisma Himawan Prabowo, saya fotografer. Nama saya Aji, saat ini sedang bekerja di perusahaan swasta. Saya Dion, profesi saya sekarang sebagai tipis-tipis influencer sama sekarang udah mulai bisnis. Nama saya Irfan Fidarianto, saya part of ZD, kebetulan saya dari tim kreatifnya Zita Delia. Nama saya Muhammad Putra Setia, profesi saya wira swasta, ya sama seorang ayah lah istilahnya. Aku punya beberapa foto, kita mau main tebak-tebakan dulu sebenarnya. Jadi boleh ditebak ini siapa? Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno. Pak Soekarno. Insinyur Soekarno. IR Soekarno. Itu Bapak kita Soekarno-Hatta. Bapak siapa? Soekarno. Insinyur Soekarno. Pak Soekarno ya. Lalu yang ini? Itu Muhammad Hatta. Itu Hatta. Muhammad Hatta. Bapak Hatta. Yang ketiga? Yang ketiga, aduh kurang paham sejarah. Siapa ya itu ya? Gak tahu ya. Tan Malaka bukan sih? Betul. Ya, Tan Malaka betul. Yang ini? Nggak tahu. Lupa. Enggak tahu. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Antasari, oke. Saya tahu jalannya doang. Oh iya, saya sering lewat. Yang ini? Kalau gini harus ngapalin dulu. Cut Nyadin bener ya? Betul, Cut Nyadin. Cut Nyadin. Cut Nyadin. Cut Nyadin ya? Cut Nyadin. Nih. Nyadin. Wah, langsung. Kalau yang ini? Ini Ibu kita Kartini. 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 Ya. RA Kartini. Ibu Kartini. Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini. RA Kartini. Oke, kalau menurut Mas Irfan sendiri makna Ibu Kartini itu apa ya? Menurut saya sosok Kartini ya, dalam pandangan saya sih ya mungkin sama seperti pandangan umum ya, pahlawan Ibu kita Kartini mungkin yang merepresentasikan kaum wanita kayak wanita yang kuat, wanita yang hebat, wanita yang mungkin berani speak up, berani mengambil keputusan buat orang yang di sekitarnya gitu, yang bisa menjadi tameng mungkin yang bisa menjadi guard buat orang-orang yang membutuhkan sosok peran wanita yang kuat. Saya kurang ngikutin sih sejarahnya RA Kartini, jadi saya juga nggak tahu dia ngapain. Nggak tahu ngapain. Nggak tahu ngapain. Cuman kalau dari lagunya kan Ibu kita Kartini sungguh besar perjuangannya. Jadi taunya dari lagu ya? Salah ya gue. Cewek kuat. Bukan fisik ya, maksudnya bukan kuat dalam hal ngangkat apa segala macam, tapi kuat kayak kuat mentalnya, kuat diujinya segala macam gitu sih. Dia itu sosok wanita yang kuat dan tangguh, yang nggak pernah mau dianggap remeh sama laki-laki sih. Kalau saya sih sebenarnya kurang tahu juga ya sejarahnya kayak gimana gitu. Cuma yang jelas beliau adalah sosok yang memperjuangkan hak-hak wanita gitu kan. Mungkin kalau bahasanya sekarang kesetaraan gender kali ya. Jadi wanita itu tidak melulu harus di dalam rumah, bisa juga bekerja atau ada hak-haknya yang dulu bisa diperjuangkan sama Kartini dan berhasil gitu sampai saat ini. Wanita yang mewakili mewakili wanita-wanita strong yang ada di Indonesia saat ini. Yang pasti kalau misalnya kita ngelihat Ibu Kartini, ngelihatnya pasti wah ini dulu sosok wanita yang powerful banget nih di masanya, bahkan sampai sekarang gitu kan, yang walaupun beliau udah nggak ada, tapi legasinya bisa selalu membuat para wanita sekarang itu stand up, Jadi contoh. jadi gitu ya? contoh gitu. Kalau di kehidupan Kak Putra sendiri nih, siapa sih sosok Kartininya? Sosok Kartini saya tuh sebenarnya dulu orang yang membesarkan saya, ya bukan orang tua saya sih. Jadi saya dulu dibesarin sama ada sebutannya mbok saya, itu sebenarnya pembantu, tapi karena orang tua saya itu dari dulu kerjanya sering bolak-balik ke luar negeri, dia dulu yang bener-bener ngasuh saya dari saya lahir sampai saya kurang lebih SMA lah, karena akhirnya dia meninggal di rumah saya juga. Dulu, kalau sekarang beda berarti? Kalau sekarang beda. Oke, kalau sekarang siapa? Kalau sekarang ya pasti istri saya. Kalau
secara keseluruhan ya, dari mulai kita lahir sampai dengan mungkin nanti meninggal, pasti ibu sih gitu. Cuma kalau untuk saat ini sih ya, Kartini di mata saya itu lebih ke istri mungkin. Sosok Kartini harus sebut satu orang, apa Satu boleh orang. peringkat? Aku minta satu orang aja. Satu orang, ibu saya Pak. Ibu. Kalau di hidup aku tuh mama aku ya. Ibu saya sih, ibu saya sendiri. Mungkin karena aku anak cowok satu-satunya dan aku belum nikah, jadi aku pasti relate-nya ke nyokap sih, ke ibu. Ke ibu ya. Apa hal yang menurut Kak Dion patut dicontoh dari beliau? Lebih mikirin orang lain dibanding diri sendiri dulu gitu. Kuatnya sih, kuatnya sama tanggung jawab gitu. Jadi istri dari seorang suami dan jadi ibu dari seorang anak sulit ya gitu. Cuma Sheila tuh kayak berusaha terus gitu, meskipun ada hal yang di luar kemampuan dia gitu, dia tetap terus berusaha. Jadi mau nanti hasilnya baik atau buruk, yang jadi poin utamanya dia ngejalanin hidup ya usaha aja dulu gitu. Karena istri saya itu semua yang saya harapkan yang ada di istri saya dari zaman dulu, dari mulai sifat terkecilnya sampai sifat terbesar, maksudnya adalah besarnya itu walaupun dia wanita, walaupun dia seorang istri, tapi dia adalah salah satu motivasi saya, salah satu role saya untuk selalu berusaha menjadi lebih baik gitu loh, untuk berusaha membuat dia bahagia juga. Oke. Mungkin banyak banget kali, maksudnya dari setiap gambaran anak mungkin orang tua khususnya ibu itu emang yang semua peran yang ada di ibu mungkin yang patut dicontoh kali, maksudnya melihat ibu tuh yang selalu sabar, selalu bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Mungkin peran ibu, peran bapak itu mungkin begitu ya. Dan sosok ibu itu yang mungkin ibu juga mungkin ya menurut pandangan saya yang dekat sama anak pria gitu ya. Ibu dekat sama anak pria, mungkin itu yang emang jadi punya keterikatan batin yang sangat kuat banget gitu sama ibu. Jadi kayak semua hal yang diajarin ibu, yang dicontohkan dari mungkin saya belum mengerti apa-apa mungkin sampai sekarang, itu semuanya bisa saya anggap itu bisa saya contoh gitu untuk perkembangan diri saya gitu. Sabarnya. Sabar ngadepin anaknya. Sabar ngadepin situasi semua gitu. Jadi mama aku tuh dari dulu emang udah ngebiayain kita. Aku nih ada 3 saudara dan 3-tiganya tuh semua dibiayain sama mama aku, karena aku nih broken home, jadi udah pisah sama ayah ya. Jadi benar-benar semua tuh yang cari duit, yang mati-matian, semua yang sekolahin kita, ngantar, jemput, siapin makanan tuh mama saya. Dia tuh tadi apa ya, nggak takut, terus nggak pernah menyerah, selalu berusaha buat kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau dari tadi yang udah disuka nih, kalau yang nggak sukanya apa? Nggak sukanya? Aduh. Kalau kita nyebutin nggak sukanya, ya pasti banyak ya. Manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Dan kita nggak bisa ngedapetin apa yang kita pengen dari seseorang gitu kan. Dan seseorang juga tidak bisa membahagiakan semua orang gitu. Pasti ada yang kecewa. Nah, hal-hal yang bikin kecewa itu yang biasanya tidak disukai gitu. Banyak sih kalau kekurangannya gitu ya. Ya mungkin kayak pelupa gitu. Terus apalagi ya, manajemen waktunya gitu kan. Cuma hal itu diwajarinnya karena dia juga sibuk gitu ya, ngurus anak, ngurus rumah, sampai lupa waktu. Bahkan kalau misalnya saya denger cerita-cerita temen gitu ya, oh gini gue sekarang kurang dandan, kurang ini, kurang apa gitu kan. Ya karena memang kesibukan mereka di dalam rumah ya fokusnya bukan ke apa yang mereka pakai gitu kan.
prioritasnya ya. prioritasnya udah gitu kan. Mungkin ketika suaminya pulang baru dia bisa ini gitu kan, bisa dandan. Gak ada sih kebetulan. Nggak ada. Jadi kekurangannya Kita tetap terima aja. Oke. Ya semua nyokap cerewet. Semua ibu-ibu cewek ya, apalagi Jadi sama anak sendiri. Iya, jadi kayak hal yang seharusnya nggak perlu dikhawatirin, dia worry banget. Alhamdulillah sih nggak pernah kepikiran sih kekurangan. Gitu. Sudah menerima semua kekurangannya gitu ya. Nggak, kalau tanya kekurangannya mungkin bener-bener nggak tahu apa kekurangannya gitu loh. Nggak kepikiran. Ya yang tahu, yang dilihat ya dia wanita yang hebat aja sih. Mungkin bukan nggak disukain ya, tapi mungkin ya emang itu mungkin ya namanya orang tua pengen yang terbaik mungkin buat anaknya, jadi ya apapun itu pasti diarahin mungkin ya entah diberitahu, entah dianjurkan, entah apa, jadi mungkin emang agak sedikit ya bawel atau cerewet, tapi ya itu saya yakin banget itu buat kepentingan saya nantinya gitu, mungkin itu aja sih. Mungkin suka marah-marah nggak jelas kali ya. Ya, Gimana namanya nggak orang jelas tua gitu ya. Terus kalau dia misalkan salah, padahal dia tahu salah, cuman karena namanya orang tua nggak pernah mau salah, ya udah jadi selalu menganggap dirinya itu benar gitu. Ya, semua ibu-ibu Iya, kayaknya rata-rata bawel seperti ya. itu ya. Oke. Dan yang pastinya kalau mau belok kanan, saya kiri. Mau belok. Ya, itu Kalau mau belok standar ke ya kanan, ibu ya. standnya ke kiri, Iya. tapi tetap beloknya ke Tapi kanan. beloknya tetap ke kanan. Oke, kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa pantas sih ibu dibilang Kartini gitu buat Kak Janet? 10 sih pasti. 10 ya. Kalau 10 kayaknya nyamain banget ya. Jadi ada 2 Kartini jadinya kan. 9 lah. Sampai 10, 9,5 kali ya. 9,5 ya. 10. Versi 100 kamu. kayaknya. 1 sampai 10 tapi 100 ya. Kalau untuk jadi sosok Kartini mungkin ya menurut saya karena saya mengalami bersama ibu saya mungkin melebihi dari sosok Kartini buat peran saya sendiri gitu ya, karena kan juga ibu saya yang luar biasa, mungkin banyak banget cerita mungkin dari kecil sampai saya mungkin bisa mandiri ya kali ya, maksudnya setelah saya berkeluarga mungkin jadi banyak banget pelajaran yang dikasih dan itu nggak ternilai, jadi mungkin menurut saya ya melebihi dari sosok Kartini buat saya, ibu saya gitu. Alasannya? Karena kita gagal aja ada ibu kita gitu. Siapa lagi? Itu aja sih alasannya. Oke. Alasannya karena ya itu yang saya bilang, saya menemukan sosok wanita yang selama ini saya pikir mustahil ada di Dunia. kehidupan saya gitu ya, dunia mungkin ada kali, tapi di kehidupan saya yang saya udah awalnya udah ya udahlah mungkin jodohnya yang gimana aja gitu, ternyata malah didapatnya yang di luar ekspektasi, yang jauh melebihi apa yang saya harapkan. Dan diimpikan Dan ya. diimpikan. ternyata. Karena mama aku tuh semua dari dulu dia yang selalu berusaha untuk kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Walaupun dia terus cuma seorang diri, tapi dia selalu nunjukin kalau dia tuh bisa untuk lakuin hal yang bisa dilakuin sama dua orang tua, seperti itu sih. Jadi ini kalau ngomongin nyokap nih sebenarnya kalau buat ngurus aku tuh udah beres sebenarnya. Kayak karena aku sekarang juga udah tinggal sendiri, udah penghasilan sendiri, udah maksudnya udah nggak ngeribetin orang tua aku gitu. Tapi sekarang tuh semenjak kayak 5 tahun kebelakang ini tuh dia kayak udah punya hobi baru, bukan hobi baru sih, kayak habit baru malah. Jadi dia nih suka rescue kucing di jalanan gitu. Pertamanya sih gara-gara aku punya kucing. Terus dia kayak pertamanya kayak apaan sih miara kucing ribet katanya. Terus lama-lama jadi suka dia sama kucing. Terus kucingnya aku bawa ke Jakarta, tinggal sama aku, dia di rumah kesepian gitu. Jadi kalau misalnya dia di jalan atau lagi makan, misalnya kan kalau makan seafood kan di pinggiran gitu kan suka banyak kucing ya, memang tuh dia kayak udah kepikiran oh nih kalau kebayang kalau si Juno kayak gini, makanya dia selalu sampai sekarang kalau misalnya ngeliat kucing sakit, kucing apa di jalan pasti dibawa ke rumah. Berapa banyak sekarang di rumah kucingnya? 27, 30. 20. Iya. Oke, keurus semua. Jadi dia punya kayak punya shelternya sendiri gitu sekarang, ada yang ngurusnya, ada dokternya gitu. Mungkin karena anak-anaknya juga udah pada mandiri. Satu sih, alhamdulillah. Oh, anaknya cuma Kadian aja? Iya, tunggal. Jadi dia nggak ada yang diurus lagi gitu. Jadi Iya, dia iya. ngurus yang Ngurus yang kucing-kucing. bisa diurus. Iya, ngurus yang ada-adanya diurus aja. Di jalan ketemu diambil gitu. Oke. Mungkin cerita aja ya. Boleh. Waktu awal nikah sih sebenarnya mungkin lebih ke fun-fun aja ya. Kita nggak mikirin hal-hal yang berat gitu.
Ya paling ketika mulai hamil, saya sama Sheila tuh ketika awal nikah tuh tipikal orang yang pengen langsung punya anak gitu kan, nggak mau nunda. Kita dikasih kosong 5 bulan, terus kasih kosong 5 bulan, terus akhirnya dapet lah si dunia itu sekarang gitu. Nah, Anak baru satu ya berarti ya, anaknya satu. Anaknya baru satu. Nah, sekarang kebetulan Sheila juga lagi ngisi juga gitu, alhamdulillah. Nah, ketika hamil gitu kan, nah kita posisi itu lagi hektik banget gitu. Waktu kosong itu ya, waktu kosong tuh lagi hektik banget, kerjaan belum settle banget gitu kan. Terus Sheila juga dagangannya masih belum punya gudang yang proper gitu kan. Akhirnya qadarullah kita dikasih kesempatan selama 5 bulan itu untuk ngebenerin itu gitu. Ketika semuanya settle, alhamdulillah di bulan ke-6 kita dikasih gitu. Nah, dari situ tuh awalnya saya yang ngerasa kayak kalau lagi kosong 5 bulan ditanyain sama mungkin teman atau enggak saudara, mertua, orang tua, kok enggak hamil-hamil sih gitu kan. Sebagai laki-laki yang punya pride gitu ya, anjir kok Pertanyaannya itu iya, terus ya. gitu loh, kok ditanyain itu mulu gitu kan. Cuma ya akhirnya alhamdulillah dikasih. Kemudian saya sama Sheila itu pengen banget lahiran normal gitu kan. Nggak tahu kenapa ya, karena saya punya pemikiran lahiran normal sama sesar mungkin beda gitu kan. Pasti ada bedanya lah gitu dari segi outputnya. Karena kalau misalnya ngelahirin tuh apa ya, apa sih namanya tuh, nyawa lah Antara hidup dan taruhannya mati gitu. ya. Taruhannya tuh benar-benar nyawa. Sampai akhirnya kita udah treatment, terus ada hypnobirthing juga segala macam ya. Udah deh ngabisin uang untuk supaya normal gitu kan, kita ngejaga berat badan si bayi di kandungannya. Sampai akhirnya ya udah, dunia itu posisi kepalanya tuh nenggak gitu loh kata dokternya, jadi nggak bisa masuk ke pinggul gitu. Nah aku mikir logisnya adalah kalau ini dipaksain gitu ya, bayi kan kepalanya masih lembek ya di dalamnya, ngeri peyang lah apa segala macam gitu kan. Jujur aja secara pribadi gue nggak siap untuk menerima gitu. Ya udahlah, di sisi lain kita pengen banget normal gitu ya. Baru bukaan 6 ya waktu itu, 3-4 bukaan lagi beres gitu kan. Nah, akhirnya dokter datang, dan kita juga datang ke dokter yang 98% semua pasiennya normal. Jadi memang se-strict itu kita nyiapinnya gitu kan. Ketika dokter datang langsung pecahin ketuban, dokter langsung minta maaf. Harusnya kan ya tinggal diterusin aja kan. Nah aku sih mikirnya dokter kenapa minta maaf, karena ya si dokter tuh tahu dari awal gue pengenin normal gitu kan. Akhirnya dokter bilang, Pak Ipan, mohon maaf ya katanya, kita coba 2-3 tahun lagi kalau misalnya mau normal. Terus gue diem speechless gitu kan, nggak ngomong apa-apa. Kata dokter, kalau nggak percaya ikut aja ke ruang operasi gitu. Biasanya kan nggak boleh ya. Cuma karena mungkin dokter ngeliatnya gue bener-bener pengen lahiran normal tuh gitu, gue nggak ngebohongin lo gitu kan. Udah lo ikut aja. Ya udah Erik masuk ke ruang operasi. Terus aku ngabarin Sheila, gue bilang yang harus sesar kayaknya gitu kan. Ya gimana gitu kan, maksudnya Sheila juga tahu harapan gue besar untuk lahir normal gitu. Ya udah nggak apa-apa, bismillah. Akhirnya kita jalan ke ruang operasi. Pengalamannya adalah kita bisa ngedengerin sayatan pisau ke perut itu ya. Mungkin kalau kita ngelihat darah, paling pas kurban aja kan, suara gorokan leher yang
Itu gue ngedengerin, kulitnya 7 lapis. Itu gue ada di posisi kepalanya istri ya. Ketika dijahit, Sela itu cuma bilang, "Pan, maafin aku ya," dia bilang. Terus gue ngerasa kayak, apa gue salah pengen punya anak normal gitu kan. Akhirnya gue bilang lah ke Sela gitu, udah nggak apa-apa, nggak usah mikirin aku mau normal atau enggak gitu kan, yang penting anaknya lahir selamat gitu. Mungkin momen itu yang bikin gue ngerasa kayak, gila ya, kuat banget gini kok gitu. Perutnya disayat-sayat meskipun dibius ya, cuma kan setelah acaranya tuh pasti setelah lahirannya kan pasti efek sampingnya sakit lah gitu. Dari situ ya udah kita jadi kedepannya ngerasa lebih bersyukur aja sih atas segala sesuatu gitu kan. Apa yang kita rencanakan belum tentu Allah bisa kasih jalan yang sama gitu. Ya udah, alhamdulillah kemarin anak gue udah 3 tahun. Kita bikin acara kecil-kecilan dan posisi Sela juga sekarang lagi ngisi lagi, tapi dengan kondisi yang berbeda dengan hamil dunia sebelumnya. Justru gue lagi sibuk-sibuknya gitu. Gue lagi ngebangun, nguli, macul sendiri karena gue pengen ngebuktiin ke Sela bahwasannya gue juga bisa gitu kan, untuk ngebalas pengorbanan dia untuk ngurusin anak gitu. Terima kasih sudah berbagi ya Ivan. Cuma tadi benar-benar ngejawab banyak pertanyaanku sih. Iya. Baru 3 pertanyaan Baru ya itu 3 ya. pertanyaan tuh momennya mungkin jadi keulang gitu ya. Iya. Dan sekarang disyukuri gitu Benar. ya. Jadi Mungkin karena lagi ngulang itu, jadi Iya. gue juga ngerasanya kayak iya, apalagi sekarang lagi hamil juga ya. lagi hamil juga. Dan harapannya bisa normal lagi. Normal juga gitu. Harapannya bisa normal lagi, cuma kemarin udah ngobrol dalam ya. Tinggal nunggu keputusannya aja. Kita ikutin alurnya aja deh. Gitu kan. Sekarang mungkin ekspektasinya udah nggak seperti dulu. Ekspektasinya memang tidak seperti dulu. Cuma yang disayangkan ya, kita nggak menyalahkan waktu pengen dikasihnya bulan apa ya. Cuma pas lagi sibuk-sibuknya banget nih gitu. Jadi perhatian gua ke istri dan ke anak pun sangat berkurang gitu kan. Soalnya kita lagi ngincer di awal bulan ini gitu kan. Mungkin di situ juga berkahnya ya. Insya Allah. Kalau selain yang tadi ada nggak sih momen bahagia lainnya yang bisa di-share? Momen bahagia ya sama istri. Momen bahagia banyak sih. Hampir setiap hari ya. Cuma yang paling bahagianya tuh gini ya. Kondisinya tuh Sela sakit gitu kan. Cuma momennya buat gue jadi bahagia, dalam artinya gini, karena agak kontradiktif ya. Iya, agak kontradiktif sih. Jadi waktu itu kita pergi ke Makassar, acara launching skincare gitu, klinik di sana. Kita berangkat ke sana, Sela sakitnya tuh kayak mencret-mencret gitu kan. Pas dia, ya mungkin kalau lagi mencret gitu kan kita kayak, aduh gue jadi ngomongin mencret nih. Kalau lagi mules gitu kan, kalau ada angin kita mikir-mikir dulu gitu kan, ini mau gue keluarin atau enggak gitu kan. ya. Ya. Mungkin udah nggak bisa ketahan, keluarlah tuh, ternyata yang keluar bukan anginnya gitu kan, bukurnya gitu. Apa sih yang keluar. Nah, momen itu, momen sakit itu sampai ke UGD loh, maksudnya ya berarti kan parah kan. Nggak gitu kan. ketertahankan Ya, gitu cuma ya. itu jadi momen bahagia buat gua ketika
dia udah sembuh dan gue ceritain ke dia gitu kan, yang inget nggak lu sampai narik baju gue mulusnya apa segala macem gitu kan, kok malah jadi kayak lahiran gitu kan. Nah itu posisi sebelum lahiran gitu. Mungkin waktu lahiran dia nggak ngejenggut gue, sekarang aja deh gitu kan, DP dulu gitu. Paling itu sih momen bahagianya yang simple gitu, nggak yang gimana. Justru yang simple itu lebih berkesan ya mungkin. Iya benar. Kalau dari dalam waktu dekat ini sih pasti momennya dia ngelahirin Freya. Itu momen yang nggak disangka banget, yang nggak bisa digantiin sih. Karena ngelihat perjuangan dia waktu dia ngelahirin ya, terutama ya waktu dia proses berjuang untuk melahirkan, karena emang nggak semudah itu, dan saya pun mau seberat apapun berusaha saya nggak akan bisa ngerasain apa yang dia rasain. Saya cuma bisa ngebantu sebisa saya, dan itu pun tetap bantuan saya nggak ada dari berapa persennya dia berjuang. Jadi di situ pas akhirnya saya benar-benar ngelihat proses Freya keluar itu, saya berjanji saya bakal berusaha sebaik mungkin untuk mencintai dia sih, gitu sih dari diri sendiri. Beruntung sekali jadi istrinya ya. Oke. Saya yang beruntung kayaknya. Nah, mama aku tuh orangnya yang paling gengsi. Jadi tuh dia nggak mau bilang dia tuh sayang sama anaknya, dia nggak mau ngajak foto anaknya atau apapun itu. Jadi pada saat itu udah mau pergi, semua orang tuh didadain sama dia, dadah, hati-hati gitu, dan lain-lain gitu kan, diajak foto gitu. Cuman pas sama saya tuh dia malu banget. Ya udah, saya karena tahu dia seperti itu, akhirnya saya kacangin juga nih, ya udah melihat nih seberapa kuat nih gitu kan. Nggak tanya pas terakhir dia mau pergi, dia bilang kayak gini, "Is abang nih ya nggak pernah mau peluk mamanya, foto mamanya gitu sebelum mau pergi kayak gitu." Ternyata dia masih kayak gitu. Ya udah, akhirnya peluk, cium, habis itu foto bareng. Udah. Mungkin karena udah besar kali ya, sama-sama malu, Iya. orang tua juga mungkin nggak Gengsi, selalu iya. bisa nunjukin ya. Nggak kayak dulu lah. Kalau Iya, dulu kan iya. dia mau peluk mau apa ya suka-suka, pas sekarang kan udah gede, nggak, mungkin dia malu-malu juga lah. Everyday itu berkesan banget mungkin ya buat saya. Tinggal masih sama ibu. Sekarang udah nggak sama orang tua. Setelah baru alhamdulillah udah bisa tinggal sendiri lah saya sekarang. Itu mungkin itu juga sekarang baru saya rasakan dari saya kecil, dari saya ya itu dari sekolah sampai sekarang itu banyak banget pelajaran hidup. Mungkin juga saya dibesarkan di keluarga yang sangat kuat sama agama ya, maksudnya yang agama itu yang paling nomor satu penting. Jadi dunia itu menurut ibu saya ya akan mengikuti gimana kita berusaha untuk mengejar urusan agama atau akhirat. Itu mungkin ya quotesin dari saya, itu juga yang saya pegang juga. Ibu saya itu selalu bilang mau gimana pun sukses di dunia, tapi kalau nggak berkah mungkin ya, atau nggak sesuai dengan apa yang dianjurkan atau diridhoi, percuma gitu menurut saya. Jadi mendingan diusahakan gimana kita sekuat mungkin dengan menjalankan perintah-perintah agama, itu pasti dunia akan mengikuti gitu, dunia akan mengejar kita gitu. Dan pesan apa banyak banget sih momennya, sebenarnya banyak banget. Jadi emang karena dari kecil mungkin ada sesuatu yang kurang nyaman juga dalam ibu saya membesarkan saya. Mungkin ada masalah di keluarga lah, mungkin pasti dalam peran ibu membesarkan anak. Tapi yang paling saya garis bawah itu masalah agama, masalah akhirat itu tetap harus jadi nomor satu. Mau kita sesulit apapun, mau sesulit menghadapi apapun ini, tapi kalau udah kita urus mendahulukan Allah istilahnya, itu pasti semua ada jalan keluarnya. Dan pada akhirnya itu jadi prinsip ya. Itu jadi prinsip yang saya pegang, benar-benar saya ya bukan yang nggak takut apa-apa juga. Maksudnya untuk masalah dunia, kalau kita udah yakin punya Allah gitu yang udah ngatur, itu yang selalu ibu saya juga tekankan. Ya nggak perlu takut, karena semua itu ya udah diatur, walaupun emang kitanya juga sebagai manusia harus tetap berikhtiar gitu. Betul. Itu paling. Okay. Kalau berkesan kayak gini, kalau berkesan itu lebih bukan ke bahagia, karena bahagia itu kan hasil, proses sih, lebih ke proses. Jadi kalau berkesan itu zaman dulu, waktu saya jadi fotografer tuh ibu saya nggak mau
Oh gitu. Ibu saya nggak mau jadi fotografer, saya jadi fotografer, jadi pengusaha tuh ibu saya nggak mau karena ayah saya pengusaha nih dulu dan kurang begitu berhasil dan lebih ke arah yang perjuangannya keras gitu kan. Nah terus ibu saya mungkin mikir ya kamu kan punya opportunity besar, kenapa nggak ngantor, gaji dan lain-lain gitu. Waktu itu ya saya tahu. Lalu saya mutusin untuk udah nih saya udah saya lawan gitu ibu saya, terus saya udah ke Bandung waktu itu, tapi ternyata di balik itu ibu saya mendukung saya gitu sampai akhirnya sampai akhirnya setahun 2 tahun tuh baru kelihatan tuh ibu saya ternyata oh gimana ibu saya ngedukung dan akhirnya udah saya terbuka dari situ. Terus banyak juga proses-proses yang gimana ya, kita sebagai anak ngerasain ini ada bapak ada ibu gitu kan, yang bapak kita lihat punggungnya, ibu kita lihat punggungnya juga. Yang bisa kan ibu kita lihat ininya kan, pelukannya kan. Kalau ini yang kita lihat ibu punggungnya juga. Nah di situ tuh momen-momen kayak gitu-gitu tuh yang bikin kayak. Kenapa dilihat punggungnya ibu? Karena dia tahan badan buat kita, gitu. Ada momen lah di saat kita juga kekurangan gitu pasti. Ayah saya juga usaha kemana-mana susah, terus ibu saya yang cover kita, gitu deh. Banyak. Jadi ibunya bekerja itu ya untuk meng-cover. Ibu saya nggak bekerja sih, tapi dia berusaha bekerja. Kalau memang dari awal dia bekerja itu hal yang normal kan. Nah tapi ini dia ibu rumah tangga yang mau tidak mau harus bekerja. Karena gitu. kondisi itu tadi ya. Atau sih pokoknya kalau dulu tuh aku cita-cita aku tuh pengennya waktu kita zaman kuliah atau baru lulus ya aku pengennya kayak mamah minta apa aku udah bisa kasih. Mama butuh apa, mama nggak perlu ngomong, aku udah bisa kasih gitu. Ya untungnya sekarang udah gitu. Mampu ya ngasih mama mau apa. Oke. Kalau momen yang benar-benar ngerasa beliau tuh Kartininya Kak Dion itu gimana? Jadi apa ya? Semua sih mama tuh apapun. Aku tuh kalau dari zaman dulu mau kuliah di mana, mau sekolah di mana, butuh laptop, butuh apa tuh pasti selalu diusahain. Walaupun kalau sekarang kita nih ya kalau udah gede gini mikir duit dari mana ya bisa nyekolahin sampai beres gitu. Bisa beliin kamera buat dulu tugas sekolah, tugas kampus, bisa beliin laptop yang bagus buat itu duit dari mana gitu. Aku bingung kalau sekarang aku mikirnya. Kalau dulu aku cuma minta doang gitu bisanya gitu. Mama tuh gitu mau makan apapun kayak sampai sekarang kalau aku pulang ke Sukabumi di jalan pun udah ditanya mau makan apa biar dipesenin gitu. Segitunya. Sampai aku pindah dulu dari Sukabumi ke Jakarta, pindah kosan pun mama ikut dulu seminggu buat bersihin kamarnya. Nemenin aku seminggu baru dia pulang ke Sukabumi gitu. Mungkin karena kayak dari dia nikah sama papa aku aja kan mama mualaf ya Chinese. Mungkin kayaknya dari situ aja udah keras ya karena zaman dulu Chinese nikah sama pribumi tuh agak nggak segampang kayak sekarang gitu. Dari situ pun mungkin kayak udah udah terlatih untuk kayak ngejalanin hidupnya kayak udah lumayan keras kali ya. Jadi begitu punya anak segala macem, ngurus bisnisnya papa, bantuin segala macem, jadinya kayak nggak ada apa-apanya dibanding dulu mungkin kayaknya. Kayaknya yang paling berat, maksudnya yang paling wah itu sih. Melahirkan ya? Melahirkan itu sih. Lagi hamil lagi juga ya? Lagi hamil Berarti lagi nanti juga. menyaksikan lagi Iya, mungkin. tapi mungkin kita sudah berpengalaman, tapi tetap aja ya pasti bakal perjuangannya beda lagi. Benar ya, karena antara hidup dan mati juga ya. Betul, itu dia. Yang pertama yaitu yang tadi ya, yang pas lahiran itu gitu. Setelahnya ya kita ngelihat ketika dia ngurus anak, ngurus rumah sekaligus gitu kan. Dan Sela ini tipikal yang sama orang tuanya banget dulu tuh gitu. Gue sampai mikirnya kayak bisa nggak ya dia kalau misalnya gue bawa hidup bareng sama gue gitu kan. Dengan dia bisa aja itu udah perjuangan banget kan buat dia gitu. Dan momen ketika dia ngurusin bayi, rumah dan bayi besarnya itu lah. Gitu. Jadi bisa ngebagi waktunya. Kalau gue ngebayangin kita di switch gitu ya, ya gue sih udah ambek-ambekan sih udah gitu. ngurus anak begitu, ngurus rumah begitu kan. Ya gimana caranya kan kita pulang ke rumah rapi, terus senyum, enak gitu kan.
Itu yang susah sih. Dia bisa ngelakuin hal yang harusnya dikerjain sama 2 orang. Itu sampai sekarang Sampai gitu sekarang. ya. Oke, jadi banyak ya. Bahkan 3 orang, hal yang biasa dikerjain sama 3 orang mungkin dia bisa kerjain sendiri. Kayak misalkan nyiapin makan, nyapu, ngepel, terus nganter anak gitu, semua dia bisa ngelakuin sendiri sih. Jadi cari nafkah juga, rumah cari juga nafkah. beres Iya, gitu benar. ya. Ya, ada momen lah ketika saya beranjak dewasa, mungkin pas saya juga lupa SMP atau SMA mungkin ada satu hal yang ngebuat dulu ibu saya juga hampir setiap hari mungkin cerita sama saya, mungkin ceritanya juga sampai mengeluarkan air mata, mungkin karena beliau juga udah mungkin tidak kuat. Jadi waktu itu ada, ya mungkin saya sedikit cerita, maksudnya emang ada mungkin yang tidak mengenakan juga di keluarga, tapi alhamdulillah semuanya itu udah lewat gitu ya, maksudnya dulu ada pokoknya di keluarga mungkin orang tua laki, maksudnya papa itu udah ada di posisi untuk dalam dunia di pekerjaan mungkin sudah di top gitu ya, maksudnya udah di atas sampai Puncak mungkin karirnya iya ya. puncak karirnya dulu. Jadi ya kasarnya sampai melupakan keluarga lah istilahnya gitu dulu. Ya di situ saya yang selalu mendengar dari orang atau dari mana yang menyampaikan ke orang ke mama saya gitu, dan akhirnya mama saya bisa ceritanya ke saya sampai saya juga gak kuat dengerin mama saya cerita yang hal-hal yang aduh kenapa sih kok gini, dan saya waktu itu juga belum bisa menjadi penolong, mungkin masih dianggap ya masih kecil atau apa, jadi juga saya nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi saya bisa waktu itu emang karena saya punya dikasih tahu sama orang tua juga, yang penting dahulukan Allah, jadi saya juga selalu akhirnya mengembalikan itu ke mama saya juga waktu itu. Ini semua udah qadar Allah gitu, maksudnya apapun yang terjadi ya walaupun sakit tapi ini semua pasti akan selesai gitu, pakai entah ujungnya seperti apa, tapi ini pasti nggak akan seumur hidup nggak akan seperti ini gitu, ada momennya gitu. Jadi saya cuma bisa selalu setiap hari hanya bisa ngasih yang sabar, yang pokoknya selalu berdoa apa. Jadi ya itu ibu perannya sangat sabar banget ngurusin, walaupun tidak ada sosok ya, tapi nggak sampai yang ini juga, nggak sampai maaf ya, sampai pisah juga, tapi alhamdulillah bisa terselamatkan gitu. Tapi ketika lagi puncak-puncaknya masalah-masalah itu, jadi Tapi nasihat itu kembali ya, maksudnya ibu jadi memberikan nasihat untuk selalu ya, peran papa juga sebenarnya juga penting juga. Jadi mungkin memang sudah ditakdirkan Allah saya melewati proses itu untuk akhirnya sekarang saya sadar ketika saya udah jadi bapak, udah jadi suami, saya jangan sampai membuat istri saya merasakan apa yang dulu ibu saya rasakan gitu. Dan saya nggak mau terulang lagi ibu saya merasakan apa yang dulu udah pernah dirasakan. Jadi sekarang alhamdulillah ya sudah normal gitu. Ya proses itu dulu yang mungkin ibu butuh peran suami untuk membesarkan anak, tapi ketika itu ya berjuang sendiri gitu, berjuang sendiri. Malah dapat info-info atau kabar dari saudara atau dari keluarga atau dari tempat atau teman dekat dari ibu saya kalau papa begini, tapi ya kita tetap percaya kalau papa tuh nggak seperti itu, nggak apa. Dan alhamdulillahnya mungkin udah ada jalannya dan semua itu bisa. Ada sih, cuman nggak enak ya. nggak enak di sini. Nggak boleh dipilihin satu aja. Karena itu yang paling hebat sih soalnya. Jadi tapi kalau saya ungkap di sini kayaknya nggak enak. Takut ibu nonton. Iya. Gak apa-apa, kenapa emang kalau ibu nonton? Gengsi Bisa ya? aja nih aus saya. Minum dulu nggak apa-apa. Kapan lagi ada momen Iya. Ini nyampein di-cut bisa kan, nggak masalah kan, gimmick mah. Kan yang edit kenal. Ya jadi dulu tuh ada cerita kita tuh hidupnya nomaden. Jadi ngontrak sana ngontrak sini. Terus satu momen dimana kita harus pindah, dan pindahnya nggak enak, diusir dari rumah. Nah di situ ibu saya bilang ke saya dan kakak saya tuh beda setahun, perempuan. Bilang ke saya dan kakak saya, kamu ke kamar aja. Terus ibu saya habis sholat gitu
bilang kamu ke kamar, kayak dia udah punya feeling, terus didatengin nih sama yang punya rumah. Itu ibu saya dimarah-marahin, yang punya rumah. Saya di situ umur masih SMP lah, SMP kelas 1, kelas 1. Nah, momen itu ibu saya bilang, kamu di kamar jangan keluar, nanti ibu ke kamar gitu. Udah, tapi saya dengar tuh ibu saya dimarah-marahin, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya itu sih kalau menurut saya momen yang dimana saya bilang ibu saya kuat. Hebat gitu. banget gitu ya. Kakaknya di mana waktu itu? Di situ sama saya. Sama, oh. Jadi saya ke kakak saya tuh udah nangis-nangis gitu kan. Ya udah, ibu saya handle, ayah saya kan lagi cari uang nih buat bayar kontrakannya waktu itu. Gitu. Kalau Kak Junit pribadi udah ngerasa bisa ngebales jasa-jasa beliau nggak sih sampai sekarang? Nggak akan pernah bisa sih. Belum ya. Belum lah, jauh. Kayaknya sih belum. Belum sih. Hal apa yang dilakuin untuk, upaya apa yang bisa dilakuin untuk itu? Upaya yang sudah dilakuin untuk itu, ya itu dia. Mungkin kalau bisa tanya, hidup saya ya untuk dia saat ini. Apapun yang dia butuhin, apapun yang dia perluin, saya akan 110% mungkin saya lakuin buat dia. Ya mungkin kalau misalnya saya lakuin 200% pun, seperti saya bilang tadi, saya belum bisa ngebales jasa dia untuk perjuangan dia untuk ngelahirin Freya dan mungkin adik-adiknya. Kita pengen ibadah bareng sih. Pengen umroh ya. Pengen umroh bareng kita berdua. Tok gitu. Ya mungkin bawa anak lah. Bisa. Saat ini mungkin yang saya mampu lakukan ya sebisa mungkin selalu membahagiakan, intinya ya, tidak mau sedikit pun melihat ibu saya merasakan kecewa atau bahkan sampai nangis dalam hal apapun. Itu saya sebisa mungkin itu harus saya hindari, karena saya selalu teringat masa lalu yang dulu ketika setiap hari ibu nangis, ibu cerita tentang ini, dan itu langsung jadi penguat saya. Someday saya nggak mau lagi melihat ibu saya nangis. Jadi apapun itu, dari manapun itu yang membuat ibu saya nangis, saya harus bisa mencegahnya dan saya harus bisa membuat ibu saya selalu merasakan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, selalu senyum. Karena mungkin dari sisi-sisi lain itu nggak bisa membalas jasa saya apapun. Sebagai anak, karena aku masih tinggal sama orang tua, ya paling berbakti, membantu mengurus urusan rumah, yang ada me time dengan orang tua kan. Aku di kantor juga lumayan sibuk, jadi suka waktu di rumah tuh kayak dikit banget gitu loh. Dan paling lebih banyak membagi waktu dengan orang tua aja. Bikin ketawa aja sih setiap hari udah gitu. Kalau misalnya ngomongin pingin naik hajiin orang tua, udah pasti kan ya. Kalau pingin ajak jalan-jalan udah pasti juga, cuman bikin mereka ketawa setiap hari itu yang sulit. Upayanya untuk ke situ ya jangan bikin nambah stres aja kali ya. Sama kalau tahu mama butuh apa tuh sebelum mama ngomong, kita udah diem-diem udah dipenuhin aja semuanya gitu. Misalnya nih ternyata Tuhan berkehendak beliau tuh tinggal 24 jam lagi gitu hidupnya. Kak Dion bakal ngomong apa kira-kira sama? Apa ya? Benar-benar Allah kasih tinggal 24 jam gitu. Ngomong apa ya? Makasih udah ngurusin, makasih udah ngajarin apa ya? Banyak hal deh yang dari yang penting sampai yang hal-hal yang nggak kepikiran sebelumnya gitu. Kalau bisa tukeran aja, jangan mama yang pergi, aku yang pergi. Kenapa? Ya nggak suka apa? Ya aku tuh paling nggak suka ada perpisahan atau ngelepas sesuatu tuh, aku paling nggak suka gitu. Jadi aku dari dulu kalau misalnya kayak gitu selalu aku pengennya aku duluan deh dibanding orang tua aku gitu. Aduh, berat. Aduh, nggak kebayang sih kalau maksudnya ya sekuat saya ngomong, pokoknya intinya Bu jangan khawatir, intinya emang
kita semua pasti bakal dipanggil, mungkin bakal ya cepat atau lambat, entah ibu entah saya mungkin bakal meninggalkan dunia ini menghadap yang maha kuasa. Tapi kalau emang ibu yang harus meninggalkan dunia ini lebih dulu, ibu jangan khawatir, kalau kita tetap harus tetap memegang teguh prinsip yang selalu dari kecil diajarkan, kalau agama itu selalu harus jadi nomor satu. Kita itu harus mengikuti apa yang udah ilmu-ilmu yang di agama dinasihatkan gitu. Dan saya ingin menjadi anak yang bisa menyampaikan doa yang bisa diterima buat orang tua, karena doa yang diterima itu ya salah satunya dari 3 yang penting itu dari ilmu, mungkin dari ilmu yang ibu selama ibu hidup bisa disampaikan dan bermanfaat, dari amal jariahnya ibu sendiri, dan doa anak yang soleh. Anak yang solehnya itu yang ditekankan, karena bukan doa anak aja tapi anak yang soleh. Dan saya berharap doa saya saat saya berdoa ketika ibu sudah nggak ada itu bisa selalu tersampaikan dan bisa menolong ibu, karena kita nggak tahu setelah dunia ini apa prosesnya apa, tapi saya percaya doa anak yang soleh yang bisa meringankan beban-beban atau dosa atau apapun itu di sana. Saya mau bilang kalau ibu tenang aja, kita coba terus berusaha untuk membagikan ibu walaupun ibu udah nggak ada. Berat juga ya pertanyaannya ya. Ya pasti semua perkataan dia, semua permintaan dia bakal benar-benar kerekam di otak saya pada saat 24 jam itu, per huruf mungkin ya, akan selalu saya ingat. Dan sebisa mungkin sih apapun yang dia lakuin, dan saya tahu banget pasti dia cuma minta satu sih, walaupun minta saya dari sebelahnya gitu, dan anak-anaknya juga pasti ya. Tapi ya apapun itu pasti akan saya lakuin, walaupun susah apapun sih. Tapi walaupun gitu juga saya tahu banget pasti dia nggak bakal mau untuk menyusahkan orang di sekelilingnya. Tapi yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan, saya langsung seakan ngomong sama dia gitu. Kalau memang sudah waktunya, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah berpikiran yang memberatkan kamu. Walaupun jasa kamu belum bisa aku balas pada saat ini juga, tapi aku akan selalu berusaha untuk pada saat kamu di sana ngelihat aku di sini, kamu akan selalu tersenyum. Yang pasti pertama aku bakal ngucapin terima kasih ya buat mama, karena dari aku kecil sampai sekarang dia tuh nggak pernah lelah untuk menghidupin kita bertiga. Terus aku mungkin bakal tidur bareng sama dia terus, karena aku dulu sering tidur bareng sama dia, bareng adik-adik aku juga. Dan yang ya mungkin bawa dia muter-muter, pokoknya ngasih semua hal yang dia pengen sih, yang pastinya, karena cuma punya waktu 24 jam kan. Sebisa mungkin apapun yang pengen akan aku coba usahakan untuk dapetin buat dia. Pengen ada ya sampai pengen ada, ya. saat-saatnya. Yang mau disampaikan yang mau disampaikan sih kayak kita baik-baik aja, kita pasti doain ya, karena kan umur udah pasti kan, Nanti udah pasti. udah pasti. Yang nggak pasti kita kemana kan, pertanyaannya itu. Setelah itu ya udah, biar jadi pasti kita kasih tahu ke orang tua kita pasti doain mereka, janjinya kan pasti kita. Yang mau disampaikan, terima kasih buat semuanya, buat semua pengorbanan, apa yang udah pernah dikasih sama Sela, dari segi waktu, tenaga, pikiran, buat anak dan
suaminya. Terima kasih lah.